biasa dipanggil Jelita. Saya kelas 4 SD. Kalau saya, nama saya Sasi Maudia Zakira Azaria, biasa dipanggil Kira. Saya kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Guru. Apa kabar? Baik. Kali ini guru akan menceritakan tentang kancil mengalahkan harimau. Ya. Kancil lagi beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Tiba-tiba muncullah harimau yang tadi terkenal sangat tawar. Kancil ketakutan, langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, tapi ia segera kehilangan jejak karena Kancil bersembunyi di semak-semak. Harimau kemudian menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring sambil bersandaran di akar pohon. Matanya yang bersinar menyapu ke sekeliling. Beberapa saat lamanya ia termenung, sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara kerak. Kiranya bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si Kancil. Si Kancil disangka telah jauh meninggalkan tempat itu, ternyata masih bersembunyi di balik kerimbunan daun. Mengetahui si Kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut, harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara. Karena keadaan tidak menguntungkan, si Kancil kemudian melarikan diri. Melihat si Kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hai Kancil, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah." "Aku tidak akan berhenti," jawab si Kancil. "Pasti kamu akan memangsaku." "Percayalah, Cil, aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" bujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku?" "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku ini bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau yang demikian, si Kancil pun akhirnya menghentikan lariannya. Tak seberapa lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya. Akan tetapi sang harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi si Kancil, sebab bila tidak dibohongi, pasti si Kancil akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi, sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan, siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Si Kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Yang pernah diucapkan si raja hutan hanyalah kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun, karena si Kancil tergolong binatang yang cerdas, pun segera mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. "Baiklah, bila seperti itu yang kamu kendaki," kata si Kancil, seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini." "Apa katamu?" Bukas harimau yang tidak sabar untuk segera memangsa si Kancil. "Sebelum aku mencari air minum di danau, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku, sebagaimana engkau ingin. Tapi karena aku haus, terlebih dahulu aku ingin minum danau. Setelah itu baru aku menemui dia lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu harus mengalahkan dia," kata si Kancil. "Bila permintaanmu demikian, maka baiklah akan penuhi. Tapi di mana dia sekarang berada?" "Dia tinggal dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan," jawab si Kancil meyakinkan. "Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia," kata sang harimau dengan sombong. "Baiklah, mari ikut aku." Si Kancil berjalan terlebih dahulu, sementara sang harimau mengiringi dari belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput agak banyak di sekelilingnya. Sekarang telah berada di hadapannya. "Inilah tempat yang saya maksud," kata si Kancil. "Cobalah kamu tengok ke dalam, pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya."
Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah. Harimau itu terlihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengan dirinya. Tak lama kemudian hal itu dengan harimau itu meraung dengan keras. Oh, suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Sang harimau pun meraung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Biur! Suara begitu menggema dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau selain dirinya sendiri. Suara raungan itu tidak lain hanyalah pantulan jari emas suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau lain itu hanya bayangan dirinya. Sebab air yang ada di dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah ia melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh, si kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kamu menipuku," sahut harimau bersungut-sungut. Mereka bahwa dirinya telah dikerjai oleh kancil. "Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji," jawab si kancil sambil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. Baik anak-anakku, pesan dari cerita Kancil mengalahkan harimau ini adalah kita tidak boleh berbohong ataupun mengingkari janji, karena itu perbuatan yang tercela. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Saya Bu, apakah kita boleh mencuri? Mencuri itu perbuatan tercela, jadi kita tidak boleh mencuri. Dan orang yang suka mencuri tidak disukai oleh Sang Maha Kuasa dan teman-temannya. Ada lagi? Saya Bu, apakah si kancil berada di kebun binatang sekarang? Iya, di kebun binatang kita bisa menemukan hewan-hewan. Salah satunya ya ini si kancil, harimau, dan masih banyak lainnya. Anakku atas perhatiannya, dan semoga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kita selalu diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.